Wah, belum selesai dengan polemik tapera, publik digegerkan dengan wacana peraturan baru terkait dana pensiun tambahan wajib yang akan memotong upah pekerja. Tentu saja hal ini menuai kritik dan penolakan dari para pekerja karena dikhawatirkan mereka terbebani secara ekonomi. Publik ramai-ramai meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali program ini karena dana pensiun dianggap sebagian orang bukanlah suatu prioritas, apalagi di tengah momentum kondisi ekonomi yang cukup menghadapi tekanan. Sebetulnya siapa sih yang diuntungkan dari dana pensiun tambahan? Simak ulasannya di Voy hari ini. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, rencana ini adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Regulasi ini mengatur pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Kebijakan ini mengacu pada standar Organisasi Buruh Internasional atau ILO yang menyebut bahwa minimal replacement ratio itu 40%. Sementara di Indonesia masih 15 hingga 20%. Jadi, dalam aturan ini nantinya pekerja dengan pendapatan tertentu akan dipotong gajinya. Ya, kebijakan ini seharusnya pemerintah belum perlu melakukan gitu loh Mbak. Belum perlu melakukan ambil kebijakan ini karena meskipun Undang-Undang Nomor 4 tentang PPSK itu mewajibkan gitu ya untuk adanya pemotongan dana pensiun tambahan, tetapi kondisi ekonomi kita tidak mendukung. Artinya daya beli masyarakat sekarang itu sangat turun sekali. Yang kedua, saat ini memang karyawan itu sudah dibebani dengan adanya asuransi, bukan asuransi aja ya, pemotongan terkait dengan JHT jaminan hari tua sama ini BPJS ketenagakerjaan, Mbak. Nah itu, jadi meskipun pemerintah punya alasan kita masih 20% taruhlah dari ini tidak seperti di standar ILO ya yang sampai 40, tetapi persoalannya Indonesia adalah negara berkembang yang tingkat pertumbuhan ekonominya tidak baik-baik saja. Selama 10 tahun ini aja di bawah rezim ini Pak Jokowi itu hanya maksimal 5%. Artinya banyak masyarakat kita yang sebenarnya mengalami kesulitan secara ekonomi gitu. Jadi rentan sekali, dan ini hasil data yang disampaikan oleh BPS ya, itu juga menunjukkan kelas menengah itu paling mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun ini. Itu yang ketiga, sebenarnya kebijakan ini lebih diarahkan kepada ini masyarakat menengah, pegawai atau pekerja kelas menengah ini Mbak. Tetapi kelas menengah ini sekarang dibebani banyak kewajiban yang ada PPN, pajak pertambahan nilai yang itu naik juga itu ya sampai 21%. Yang kedua, memang pemerintah sendiri tidak bisa menjamin, yang membuat kebijakan ini itu tidak bisa menjamin bahwa 10 tahun lagi itu uangnya bisa dicairkan gitu loh Mbak. Itu yang berusaha. Jadi kalau tidak ada jaminan ya akhirnya uang itu atau dana yang terkumpul itu bisa digunakan oleh pemerintah yang berkuasa untuk kepentingan lain. Nah itu yang dikhawatirkan artinya bisa saja dibancakan para elit. Itu ya jadi problemnya ke sana Mbak. Di prank sama OJK aja, udah berkali-kali OJK nge-prank kita, ngapain? Apa maksudnya OJK mengumumkan? Kan dia hanya dewan pengawas, dia bukan pembuat regulasi. Jadi regulasinya belum ada, ngapain ngomong kebijakan itu agak obvious. Maksudnya apa OJK? Sudah beberapa kali termasuk tapera. Peraturan belum ada, dia ngomong. Buat apa? Jadi ya nggak usah didengerin aja, orang belum ada peraturannya. Kan sudah ada BPJS tenaga kerjaan. Ya udah itu saja. Nah sekarang perlu apa tidak uang pensiun? Ya perlu, orang habis pensiun kan penghasilannya nggak besar, hanya 10% dari yang dia terima. Nah, terus bagaimana caranya? Itu kan tabungan. Nah, mau nggak pegawai negeri ASN itu pada level tertentu disuruh iuran? Nah besarannya berapa kita belum tahu. Bagaimana ngitungnya? Kita orang yang menghitung harus tahu.
Net present value sekarang kitanya kira-kira kalau ditarik 100.000, nanti dia pensiun 20 tahun, 30 tahun lagi jadi berapa? Cukup nggak buat dia hidup? Kalau nggak cukup ngapain dipungut? Secara prinsip, iuran pensiun yang diwajibkan oleh pemerintah lewat sistem jaminan sosial di BPJS-TK saat ini memang belum ideal untuk jangka panjang. Sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015, idealnya besar iuran BPJS perlu naik secara bertahap menjadi 8%. Kalau tidak, BPJS berpotensi mengalami defisit pada tahun 2072 dan tidak mampu membayar manfaat bagi pekerja yang sudah pensiun. Namun setelah hampir 10 tahun, pemerintah pun belum punya solusi atas hal itu. Sejauh ini, iuran untuk JHT adalah sebesar 5,7% dari upah dengan pembagian 2% ditanggung pekerja dan 3,7% ditanggung perusahaan. Untuk jaminan pensiun, iurannya sebesar 3% dengan pembagian 1% ditanggung pekerja dan 2% ditanggung perusahaan. Akan tetapi, skema baru bukanlah jawaban dari persoalan ini kalau pemerintah benar-benar punya niat mensejahterakan masa pensiunan para pekerja. Jika targetnya kelas menengah, kenapa bisa terpikirkan ya? Mengingat kelas ini sedang mengalami tekanan yang mengakibatkan sekitar 9,5 juta orang turun kelas menjadi kategori masyarakat miskin dalam 5 tahun terakhir. Padahal para pekerja sudah punya iuran jaminan pensiun oleh BPJS-TK. Wacana ini jelas akan menambah beban iuran tambahan bagi para pekerja. Tapi pemerintah seolah tidak memperhatikan laju pertumbuhan upah. Bayangkan, jika upah real pekerja akan berkurang, tentu saja daya beli masyarakat akan turun. Bukan begitu, bukan?